dituliskan bahwa ikatkan dirimu dengan Tuhan. Satu roh dengan Dia. Sebelum daging mengikat engkau, ikat duluan dengan Tuhan. Supaya kalau Dia mau tarik kita, kita lebih tertarik ke Tuhan, begitu kan? Lebih enak gitu tak? Ya tak? Betul tidak? Kalau kita tertarik dengan Tuhan duluan, yang satu mau tarik agak sulit ya. The only thing I want in life is to be known for loving Christ, to build His church, to love His bride, and make His name. Yang menebus kita, yang bisa bikin kita selamat tuh hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Ingat itu baik-baik. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau orang membenci Bapa, dia juga membenci aku, dia juga benci Bapa. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita punya Allah sama, ya, katakan kita punya Allah sama. Tapi untuk ke Tuhan, keselamatan itu harus lewat Yesus. Tanpa Yesus Anda tidak sampai ke sana. Jangan terlambat, nanti sampai akhir zaman sudah tengah baru Anda tahu Yesus itu siapa. Sebab tanpa Dia tidak ada seorang pun bisa menuju jalan keselamatan. Tidak ada nabi yang bisa bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup, langsung mati. Herodes waktu memuji diri masih, Anda pernah baca? Ditampar malaikat, brak, langsung mati dimakan cacing-cacing. Karena dia berani mau berbicara mirip seperti Tuhan Yesus bilang itu. Dia mengagungkan dirinya, dia meninggikan dirinya. Nabi siapa di kita punya Alkitab atau nabi siapa dimanapun berani bilang begini? Coba manusia coba bilang langsung mati. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu hanya Yesus yang bisa bilang. Kalau kita ini kan cuma bicara firman-Nya. Dia sudah bilang jelas kok, tidak ada seorang pun datang kepada Allah atau kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sudah pasti. Mau percaya mau tidak percaya itu akan berlaku seumur hidup. Kalau kita mau percaya ketika penghakiman akhir zaman sudah terlambat. Seperti orang kaya dan orang miskin tuh masuk di neraka. Orang kaya bilang, tunggu aku pulang, kasih tahu saudara-saudaraku. Tidak ada kitab suci. Sekalipun orang mati bangkit untuk memberitahu pun tetap mereka tidak percaya. Yesus bilang ada kitab suci. Itu mengapa Yerusalem dan kota-kota yang didatangi oleh Tuhan Yesus itu dikecam oleh Tuhan Yesus. Karena orang-orang waktu Yunus beritahu tentang bertobat itu mereka dengar langsung bertobat. Ratu Seba langsung datang dari jauh bertemu dengan Salomo itu. Mendengar dia, memang orang kalau mau percaya itu gampang. Kalau orang mau menolak itu biar mujizat terjadi di depan mata ini lagi jelas-jelas kita tidak percaya. Biar. Sampai Yesus bilang apa? Kalau kau tidak percaya aku, minimal percaya perbuatan-perbuatan yang kulakukan. Menyembuhkan, membangkitkan orang mati itu siapa yang bisa bikin nabi? Siapa kau cari? Dalam Alkitab yang bisa bikin begitu. Tapi ada orang-orang yang bilang, siapa itu Yesus? Urusanmu. Yang pasti Yesus itu jalan keselamatan. Tidak mau dengar dia terserah. Nanti kau sudah di hari penghakiman baru kau tahu siapa dia itu sudah terlambat. Dan Yesus bilang, siapa membenci aku juga membenci Bapa. Siapa tidak memiliki anak dia juga tidak memiliki Bapa. Dan sekalipun kita punya Allah sama, kau tidak bisa sampai ke Dia. Jangankan yang lain, bangsa Israel pun tidak bisa selamat kalau tidak percaya Yesus. Jadi kalau ada orang bertanya, Yesus bisa bikin apa? Yesus bisa bikin keselamatan. Yang bisa bikin selamat Yesus. Mau siapa lagi? Kau kira menebus dosa bisa dengan potong kambing punya leher? Bikin kurban-kurban untuk bisa kasih selamat orang. Darah anak domba Allah itu yang menebus kita. Amin. Ikatkan diri dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, ya. Karena Roh Kudus itulah yang mengerami bumi. Roh Kudus itulah itu yang melahirkan Yesus. Roh Kudus itulah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Makanya kalau ada orang tanya begini, fungsi Roh Kudus itu apa sebenarnya? Roh Kudus itu menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus menggantikan Yesus.
Roh Kudus tinggal dalam kita dan memberi kita kehendak yang baik. Kita tidak bisa berkehendak dari diri kita sendiri. Ya, ada banyak orang tidak punya Roh Kudus. Dia tidak bisa berkehendak di dalam Tuhan. Firman Tuhan, Roh Kuduslah yang menginsafkan dunia. Tanpa Roh Kudus orang tidak menginsafkan dunia. Ada Roh Kudus, ada roh jahat. Makanya roh jahat itu membuat orang lupa dan tidak mengerti dan tidak insaf. Itu peranan-peranan Roh Kudus yang kita baca jelas sekali di dalamnya. Dia tinggal dan diam di dalam kita. Salah satu dosa yang mendatangkan maut itu adalah menghujat Roh Kudus. Ya, dengar itu. Kalau kau hujat yang lain, mungkin tidak atau pasti tidak. Tapi firman Tuhan bilang begini, kalau kau mengata-ngatai Roh Kudus, kau tidak akan diampuni di bumi dan di surga. Karena dengar baik-baik, hanya Roh Kudus yang bisa menginsafkan dunia dan memimpin kita ke dalam kebenaran. Kalau Roh Kudus tidak ada seorang pun bisa bertobat. Ingat itu dengan baik, ya. Jadi kalau ada orang bertanya buat saya begini, Roh Kudus bisa bikin apa? Roh Kudus bikin kau insaf. Semua yang Tuhan tempatkan di dunia ini bersama Bapa, sama Yesus, sama Roh Kudus, itu masing-masing punya fungsi. Dan Tuhan Yesus sudah bilang jelas, aku pergi dan Bapa mengutus Rohnya untuk menginsafkan dunia. Itu fungsi Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak ada seorang pun bisa insaf di dunia ini. Dan barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan diampuni di bumi dan di surga. Itu salah satu dosa yang mendatangkan maut. Minggu depan saya akan bicara, kalau Tuhan izinkan saya bicara tentang dosa-dosa yang mendatangkan maut. Mulai dari apa Raja Belsyazar, dosa-dosa apa yang bisa membuat kita mati. Dan sekalipun didoakan, tidak bisa. Ya? Bisa tangkap ini dengan baik?